111114013. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 3D. Baiklah, pada video ini kita akan membahas tentang konsep budgeting atau biasa dikenal dengan anggaran. Baiklah, kita memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Apa sih itu kuantitatif? Kuantitatif itu angka. Informasi yang diperoleh dari anggaran adalah jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Kedua yaitu tujuan anggaran. Tujuan anggaran yang pertama yaitu penyusunan anggaran menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu perencanaan. Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga yaitu koordinasi. Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Yang keempat yaitu motivasi. Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target yang harus dicapai. Yang kelima yaitu pengendalian. Keberadaan anggaran di dalam perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu fungsi anggaran, yang mana anggaran sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian kerja, motivasi, menciptakan ruang publik, dan yang terakhir yaitu sebagai wujud komitmen. Keempat yaitu jenis-jenis anggaran. Perusahaan menyusun anggaran induk yaitu master budget yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri dari 8 anggaran. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku, yang keempat yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang kelima yaitu anggaran biaya overhead produksi, yang keenam anggaran biaya produksi, yang ketujuh anggaran beban operasional, dan yang kedelapan anggaran laba rugi. Anggaran keuangan terdiri dari dua anggaran, yaitu yang pertama anggaran kas dan yang kedua anggaran neraca. Kelima yaitu karakteristik anggaran. Yang pertama yaitu dibuat dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua, hasil penyusunan harus dicek oleh orang yang berwenang. Yang ketiga yaitu hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Yang keempat, hasil kinerja sebenarnya dibandingkan dengan anggaran selisihnya, dianalisis dan dijelaskan secara berkala. Dan yang kelima yaitu berisi kesanggupan manajemen untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keenam yaitu metode penyusunan anggaran. Metode penyusunan anggaran itu ada 3. Yang pertama, top down budgeting, anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh bawahan. Yang kedua, bottom up budgeting, anggaran disusun oleh bawahan sampai atasan. Dan yang ketiga, gabungan dari penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ketujuh yaitu prosedur penyusunan anggaran. Prosedur dalam menyusun anggaran yaitu ada 4. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap persiapan. Yang ketiga, tahap penetapan. Dan yang keempat, tahap pelaksanaan. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan terakhir yaitu sistem anggaran. Sistem anggaran ada 4. Yang pertama, traditional budgeting system. Yang kedua, performance budgeting system. Yang ketiga, planning programming budgeting system atau biasa disingkat dengan PBBS. Dan yang keempat yaitu zero based budgeting atau biasa disingkat dengan ZBB. Nah, gimana teman-teman? Itulah beberapa penjelasan tentang konsep budgeting. Thank you
you for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.